Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai bedah hukum bersama rekan kita yang telah mendampingi kita, yaitu Bapak Fahri SH dan Bang Faris SH. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan. Oh iya, ada yang lupa. Saya lupa memperkenalkan diri dengan Wali selaku pembawa acara. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait hukum nih. Mungkin kita akan memulai dulu pertanyaan dari masyarakat ini lewat Bang Fahri. Ya, Oke Bang. Oke, siap. Ini ada yang nanya nih, Pak Abdul nih dari Sukabumi. Dia tadi nanya tentang hukum perdata. Mekanismenya seperti apa sih Bang menurut Abang tuh? Jadi kalau mekanisme hukum perdata itu kan hukum yang mengatur tentang kepentingan perorangan dan adanya hukuman dengan orang lain yang bersifat privat. Jadi kalau hukum itu jadi privat beda dengan hukum pidana ya. Kalau perdata itu antara individu dengan individu gitu. Kalau mekanismenya seperti itu. Jadi kan kalau misalkan kalau hukum perdata, kalau kita ini kan apa itu perdata itu kan panjang, banyak teori-teori. Betul. Ya, tapi intinya sih itu aja. Intinya antara perorangan dengan perorangan. Ya contohnya ya kasus utang piutang, ya kan. Kasus antara misalkan ada perkawinan, perceraian atau itu salah satunya itu dimasukkan konflik hukum perdata. Luas sih untuk hukum perdata, luas. Seperti itu. Jadi kalau teknisnya sih kalau memang secara menyeluruh, kalau hukum perdata itu ya konteksnya sih ya antara pribadi individu dengan individu aja sih intinya. Berarti nggak ada hal lain ya? Nggak ada hal lain kan. Betul. Oke, mungkin itu penjelasan dari Bang Fahri. Selanjutnya kita coba menanyakan Bang Faris nih ya. Ada Pak Rizky dari Gorontalo. Ini agak sedikit mungkin dia ya boleh dibilang mungkin kita dalam kali nanya ya. Dia nanya apa maksud dari hukuman maksimal 2 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta. Nah itu bagaimana tuh? Apa udah mutlak kena hukuman tersebut? Apa seperti apa tuh Pak? Jadi begini, kalau masalah pidana itu jadi yang dijatuh itu contohnya hukuman 2 tahun dan denda 1 miliar. Ya contoh. Jadi apabila dia tidak bisa membayar denda 1 miliar itu, maka dia diganti dengan hukuman 3 bulan. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada pidana itu yang bisa diganti untuk bebas dengan dia membayar. Itu. Jadi tetap harus menjalani. Jadi saya nambahkan sedikit. Ya. Jadi kalau pidana itu tinggal tergantung dari putusan majelis hakim. Ya kalau dari putusan majelis hakim dinyatakan dia harus diputus misalkan 2,5 tahun ya kan, dan harus membayar denda. Tetap itu 2,5 tahun itu harus dijalani, ya kan. Dan dendanya misalkan dia kalau tidak bisa membayar misalkan jadi 6 bulan kurungan gitu. Tapi memang kalau misalkan putusannya dibilang gitu, diputus 1 tahun penjara atau 2 tahun penjara gitu, ya kan. Nah 2 tahun, tapi apabila dia misalkan membayar denda ya cukup misalkan 500 juta. Tinggal tergantung dari putusan majelis hakim aja, perkaranya perkara apa, seperti apa gitu. Berarti tetap ujung-ujungnya putusan majelis hakim gitu. Iya, yang jadi acuan itu putusan majelis hakim yang kita jadikan acuan pertimbangan hukum. Itu atau peraturannya misalnya kayak lu di penjara 2 tahun nih atau denda 500 juta. Kalau kita punya uang 500 juta cukup bayar 500 juta, enggak begitu berarti enggak ya? Juga, tinggal tergantung dari konteks putusannya. Ya kan? Kalau dia bilang gitu 2 tahun, dihukum 2 tahun dan apabila tidak menjalani, apabila dia membayar 500 juta bisa diganti dengan uang denda, bisa. Ya tinggal tergantung konteksnya aja. Atau juga tetap 2 tahunnya juga harus menjalani dan didenda juga gitu. Jadi dia nambah dari 2 tahun juga dan harus juga dia membayar denda itu. Dia apabila tidak bisa membayar denda, maka hukumannya menambah menjadi 3 bulan apa maksimal itu sampai 8 bulan.